9 Januari 2021 menjadi tragedi menyedihkan bagi pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak yang jatuh 1 tahun silam. Jelang 1 tahun, KNKT memberikan dan membeberkan hasil kronologis investigasi terjadinya pesawat jatuh. Setelah lebih dari 1 tahun melakukan investigasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyampaikan hasil investigasi tragedi jatuhnya Sriwijaya Air Boeing 737-500 dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 silam. Peristiwa naas pada 9 Januari tersebut, di mana pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 berangkat dari Jakarta pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Pontianak. Setelah terbang sekitar 13 menit, pesawat mengalami kecelakaan sekitar 11 mil dari Soekarno-Hatta. Pada kecelakaan tersebut, 56 penumpang dan 6 awak pesawat meninggal dunia. Bertempat di Aula Kantor KNKT Jakarta Pusat, KNKT menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada seluruh keluarga korban pada Selasa 8 November 2022. Dihubungi Tribun Pontianak, Rafiq Yusuf Al-Idrus, suami dari Panca Widya Nursanti, korban peristiwa tersebut, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, KNKT memberikan keterangan dugaan penyebab kecelakaan. Pihak keluarga korban, dikatakan Rafiq juga diberikan lampiran hasil investigasi dari KNKT. Dalam lampiran yang diberikan kepadanya, investigasi pada kecelakaan pesawat itu dipimpin oleh KNKT yang dilaksanakan sesuai ketentuan International Civil Aviation Organization Annex 13 yang salah satunya memberikan hak kepada beberapa negara terkait untuk menjadi bagian dari tim investigasi. Antara lain, negara perancang dan pembuat pesawat, Amerika Serikat yang diwakili oleh National Transportation Safety Board yang dibantu oleh Federal Aviation Administration, Boeing, and General Electric. Kemudian, negara yang memberikan bantuan fasilitas dan tenaga ahli, yakni Singapura atau Transport Safety Investigation Bureau dan Inggris Air Accident Investigation Branch. Dalam hasil investigasinya, KNKT membuat sejumlah analisis. Pertama, saat climb, terjadi perubahan mode autopilot yang membutuhkan tenaga mesin lebih kecil. Normalnya, auto throttle akan menggerakkan kedua thrust lever mundur untuk mengurangi tenaga mesin. Auto throttle tidak dapat menggerakkan thrust lever kanan dan tim investigasi meyakini adanya gangguan pada sistem mekanikal. Menjelang ketinggian 11.000 kaki, permintaan tenaga mesin semakin berkurang. Hal ini membuat thrust lever kiri semakin mundur. Pesawat telah dilengkapi dengan sistem Cross Thrust Speed Monitor yang berfungsi menonaktifkan auto throttle jika terjadi asymmetry untuk mencegah perbedaan tenaga mesin yang lebih besar. Pada pukul 14.40, auto throttle aktif. Keterlambatan ini diyakini karena flag spoiler memberikan informasi dengan nilai yang lebih rendah disebabkan karena penyetelan rigging pada flag spoiler. Asymmetry menimbulkan perbedaan tenaga mesin yang menghasilkan gaya yang membelokkan pesawat ke kiri. Gaya ke kiri menjadi lebih besar dari gaya yang membelokkan ke kanan oleh aileron dan flag spoiler, sehingga pesawat berbelok ke kiri. Perubahan yang terjadi di kokpit antara lain perubahan posisi thrust lever, penunjukan indikator mesin, dan perubahan sikap pesawat yang tergambar pada Electronic Attitude Direction Indicator, tidak disadari oleh pilot. Hal ini mungkin disebabkan karena kepercayaan komprehensi terhadap sistem otomatisasi. Kompetensi terhadap sistem otomasi dan confirmation bias mungkin telah menyebabkan dikuranginya monitor pada instrumen dan keadaan lain yang berkurang. Belum adanya aturan tentang abstract prevention dan recovery training berpengaruh terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh maskapai. Thrust lever kanan tidak mundur sesuai permintaan autopilot karena hambatan pada sistem mekanikal dan thrust lever kiri. Kompetensi pada otomatisasi dan confirmation bias mungkin telah berakibat kurangnya monitoring sehingga tidak disadari adanya asimetri dan penyimpanan arah penerbangan.
Belum adanya aturan-aturan seperti upset prevention menjadi pengaruh paling besar pada pencegahan pengetahuan pilot dalam mencegah memulihkan recovery kondisi upset secara efektif dan tepat waktu. Dari investigasi KNKT memberikan 3 rekomendasi kepada Sriwijaya Air. Pertama, untuk berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebelum melakukan perubahan prosedur terbang dan meminta no technical objection dari pabrikan pesawat udara. Kedua, untuk meningkatkan jumlah pengunduhan data dalam Flight Data Analysis Program. Dan yang ketiga, untuk menekankan pelaporan bahaya atau hazard kepada seluruh pegawai. Rafiq Yusuf Alidrus, suami dari almarhumah Panca Widya Nursanti, satu di antara penumpang yang menjadi korban dalam peristiwa naas tersebut berharap, dengan adanya rekomendasi dari KNKT, permasalahan antara pihak keluarga korban dengan maskapai yang sudah berjalan hampir 2 tahun pasca kejadian dapat terselesaikan. Ditegaskannya, sampai saat ini dirinya bersama beberapa keluarga korban lainnya masih menuntut hak-hak yang belum dituntaskan oleh pihak maskapai, yakni pembayaran kompensasi kepada keluarga korban sebesar 1, miliar tanpa adanya penandatanganan perjanjian internal korban dengan Sriwijaya. Pasalnya katanya, berdasarkan undang-undang berdasarkan nomor 17 tahun 2004, pemberian kompensasi tersebut merupakan hak yang harus diberikan kepada korban. Dia melanjutkan, ada 8 perwakilan keluarga korban yang datang dari Pontianak untuk hadir langsung mendengarkan pemaparan hasil investigasi dari pihak KNKT. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan saksikan terus berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.